Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran Bahasa Indonesia. Dan materi kita hari ini adalah menyajikan data, gagasan, dan kesan dalam teks deskripsi. Sebuah teks deskripsi bisa disusun dan dikembangkan berdasarkan data, gagasan, dan kesan yang muncul berdasarkan objek yang diamati. Data yang berhasil dikumpulkan nanti akan dikembangkan menjadi sebuah teks deskripsi. Agar teks deskripsi yang kita buat ini lebih menarik dan jelas bagi pembacanya, maka ada hal-hal yang harus diperhatikan seperti strukturnya dan tata bahasa yang digunakan di dalam teks deskripsi tersebut. Dengan demikian, jika kita menggunakan penggunaan bahasa yang menarik, maka nanti pembaca juga akan lebih tertarik untuk membaca teks yang kita susun tersebut. Untuk menyusun sebuah teks deskripsi, ada 6 langkah penyusunan teks deskripsi, yaitu yang ke-1 adalah menentukan atau memilih objek. Yang kedua adalah menetapkan tujuan deskripsi. Yang ketiga adalah mengumpulkan data. Keempat, membuat kerangka, dan yang kelima, mengembangkan kerangka karangan tersebut. Dan yang keenam adalah menyunting teks deskripsi yang sudah kita susun tadi. Baik, Ibu akan jelaskan satu persatu. Mulai dari menentukan atau memilih objek yang akan kita gambarkan nantinya. Menentukan atau memilih objek di sini ini adalah hal yang sangat penting karena objek di sini merupakan sumber data sekaligus sasaran dalam penyusunan teks deskripsi. Banyak objek di sekitar kita yang bisa dijadikan sebuah objek penulisan teks deskripsi kita ini. Contohnya lingkungan sekolah, objek wisata, atau suasana pentas seni, dan lain-lain. Objek yang akan dijadikan bahan penulisan kita ini memang harus ditentukan terlebih dahulu agar jelas dan terarah penggarapannya. Baik, kita beralih ke yang kedua, yaitu menetapkan tujuan deskripsi. Tujuan utama dari teks yang kita buat di sini adalah menggambarkan objek sejelas-jelasnya kepada pembaca. Tujuan di sini sangat penting untuk dipahami dan ditetapkan sebelum memulai proses penulisan. Penetapan tujuan ini sangat membantu penulis dalam pengembangan tulisan nantinya dan dapat memberikan arah kepada penulis. Dengan menetapkan tujuan yang jelas, penulis akan mendapatkan gambaran objek yang akan ditulis dan membangkitkan semangat tersendiri dalam menyajikan data, gagasan, dan kesan melalui rangkaian kata-kata yang menarik dan mengesankan. Yang ketiga adalah mengumpulkan data. Untuk mencapai tujuan dari penulisan teks deskripsi ini, penulis harus mengumpulkan data terlebih dahulu. Pengumpulan data di sini adalah dengan cara mengamati objek tentunya. Melalui pengamatan, penulis akan mampu melihat, mendengar, kemudian bisa juga merasakan dari objek yang akan dideskripsikan di dalam teksnya. Selain itu, penulis juga akan mendapatkan data yang objektif untuk mengembangkan kerangka karangan nantinya ya. Dalam pengumpulan data ini, penulis harus menyiapkan kertas atau buku dan juga alat tulis lainnya, bisa pulpen atau pensil, dan kemudian ketika melakukan pengamatan, catatlah hal-hal yang penting nantinya untuk dijadikan sebagai bahan untuk pendeskripsian objek tersebut. Semakin banyak data yang kita catat, nanti akan semakin mudah dalam mengembangkan tulisan dan kita akan memberikan gambaran yang lebih rinci kepada pembaca. Yang keempat adalah membuat kerangka karangan. Nah, membuat kerangka karangan ini adalah hal yang penting untuk penulis. Jadi untuk memudahkan pengembangan teks deskripsinya. Nah, sebelum menulis biasanya kita harus menetapkan dulu nih. Misalnya teks ini nantinya ada
berapa paragraf, kemudian setiap paragrafnya itu kita tentukan paragraf 1 itu tentang apa, gambaran umumnya itu seperti apa, kemudian paragraf 2 di deskripsi bagiannya itu tentang apa, paragraf 3-nya tentang apa, kita tentukan. Nah, di sini perlunya adanya dengan kerangka karangan sebagai patokan dan untuk memudahkan kita. Nah, dengan kerangka karangan ini nanti tulisan kita itu akan terarah dan jelas ya. Jadi tidak akan kemana-mana atau bertele-tele nantinya. Jadi tidak terlalu luas cakupannya jika ada kerangka karangan. Yang kelima ini adalah mengembangkan kerangka tulisan. Nah, jika kita sudah mempunyai kerangka karangan, kita tinggal mengembangkannya dengan menggunakan kalimat-kalimat atau kata-kata yang menarik dan sejelas mungkin supaya penggambaran yang kita sampaikan kepada penulis itu akan terasa atau seolah-olah ikut melihat, mendengar atau merasakan apa yang kita gambarkan di dalam teks deskripsi tersebut. Yang keenam ini adalah menyunting teks deskripsi. Teks deskripsi yang baik tidak bisa jadi satu kali. Jadi maksudnya jika kita sudah menulis satu buah teks deskripsi, kemudian kita perlu untuk menyuntingnya. Tujuannya adalah jika ada struktur atau kaidah kebahasaan yang kurang atau yang salah, kita bisa perbaiki terlebih dahulu sebelum teks tersebut disampaikan kepada pembaca. Jadi, menyunting di sini pada hakikatnya adalah mengedit, mengubah, dan merapikan susunan atau penggunaan bahasa sebuah naskah teks atau penggunaan bahasa sebuah teks tanpa mengubah maknanya. Nah, seperti yang sudah Ibu sebutkan tadi, bahwa dalam menyunting teks itu yang bisa diperbaiki, yang bisa disunting atau diperbaiki ini adalah tentang struktur dan kaidah kebahasaannya. Nah, untuk struktur sudah Ibu jelaskan bahwa ada struktur, ada dua, yaitu deskripsi umum dan deskripsi bagian. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa melihat kembali atau mempelajari kembali tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks deskripsi. Nah, sebagai pedoman dalam kaidah kebahasaan, kalian tetap harus menggunakan pedoman-pedoman yang sudah ada seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Demikian untuk materi kita hari ini tentang menyajikan data, gagasan, dan kesan melalui teks deskripsi. Mudah-mudahan bermanfaat dan kalian bisa memahaminya dengan mudah. Kalian juga bisa melatih kemampuan kalian dengan buat teks deskripsi sesuai dengan hasil pengamatan objek tertentu yang kalian anggap menarik. Mohon maaf jika ada kesalahan atau penjelasan Ibu yang keliru. Tetap semangat untuk belajar menulis dan membacanya. Terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.